Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasula ba'd, hamma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini adalah kita memasuki hari kedua atau hari ketiga fi syahri Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan, bulan yang Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah buka pintu-pintu surga, bulan yang Allah lipat gandakan pahala amal soleh kita, bulan yang mana kita insyaAllah Allah kasih satu sarana dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang Allah tempatkan di tempat termulia, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran yang sering disampaikan oleh para mubalik, para ustadz, para kiai, la'allakum tattaqun, Ramadan hadir agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah sekalian kita termasuk umat Rasul yang besok Rasul panggil, ta'al ya ummati, kesini wahai umatku. Karena Rasul kenal kita. Kita insyaallah setiap hari 5 waktu kita menjalankan solat, dan sebelum solat di antara syarat sah solat adalah wudu. Maka perintah Rasul, asbighul wudu, sempurnakan wudu kita. Karena besok di yaumil kiamah ketika kita dikumpulkan di mahsyar Allah, maka dari atharil wudu, bekas-bekas wudu yang memancarkan cahaya itulah yang insyaallah kita dipanggil oleh Rasulullah, inilah umatku. Maka jamaah sekalian, perbagus wudu, bahkan sunnahnya kalau kita ke Masjid Al-Iqbal di rumah wudu terlebih dahulu. InsyaAllah setiap langkah kaki kita menuju masjid, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tentu dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah atau dosa kecil. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Iqbal, jamaah salat subuh rahimakumullah. Di kesempatan kultum pagi hari ini, saya ingin mengingatkan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah mengingatkan bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia Allah mematikan kamu, lalu Allah menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, inilah siklus hidup kita. Kita melakukan amal soleh apapun, kita berkorban apapun, hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Maka kalimat expired, ada batas, itu bukan hanya barang yang kita konsumsi, bukan hanya makanan atau minuman, kita pun ada waktunya hidup di dunia ini. Maka Rasul mengingatkan, a'maru ummati min sittin ila sab'in. Umatku, kata Rasul, umurnya rata-rata 6 sampai 70 tahun. Jadi ini mengingatkan kepada kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, bahkan salah satunya arkanul Islam, syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Ya, ada zakat, ada haji. Ini adalah butuh mal, butuh harta.
maka kita harus tingkatkan etos kerja kita dalam rangka mencari harta. Tapi di dalam keterangan yang lain Rasul mengingatkan, sehebat sekuat apapun ya, kita tetap harus ingat bahwa hidup kita terbatas. Maka di dalam mencari nafkah, di dalam menjalani hidup ini, kita harus pastikan sesuai dengan rel yang telah Allah gariskan. Termasuk Ramadan, bahwa ketika Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan kepada kita, kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan Allah panggil, dan Allah memberikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan ini, agar kita sukses dalam proses kembali kepada Allah. Kalau dalam surat Al-Imran 133 Allah menyampaikan bahwa surga arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah peruntukkan untuk orang bertakwa. Maka kalau kita memahami Ramadan hadir, kita ingin menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa, tujuannya apa? Agar Allah menjadikan kita hamba yang tidak tersesat, agar Allah kemudian menjadikan kita kembali kepada Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah banyak menyampaikan tentang tanda orang bertakwa. Maka betul tanda orang bertakwa kalau kita cermati dalam Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Dhariyat, maka ujungnya memang orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kalau Bapak Ibu kita sering berdoa pada sholat, itu apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kami di dunia itu baik. Memang dalam surat At-Talaq Allah menyampaikan orang bertakwa itu secara finansial Allah akan jamin kok. Orang bertakwa itu secara masalah, kita kan tidak pernah sepi dari masalah, baik kesehatan, keluarga, sosial dan sebagainya. Maka kalimat dalam Al-Quran surat At-Talaq, makhraj, Allah akan beri jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami di akhirat baik. Jaminan tadi yang saya sampaikan surat Al-Imran, orang bertakwa surga. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, ingin masuk surga, maka jadi orang bertakwa. Maka di dalam surat At-Talaq Allah juga menyampaikan orang bertakwa itu insyaallah yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa yu'dimu lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, kemudian berikutnya waqina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Ini kan cita-cita hidup kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita enggak mau mampir ke neraka. Maka kalimat doanya bukan tidak cukup kita minta kepada Allah masuk surga, tapi kita pun ingin minta kepada Allah jangan sampai ya Allah kami mampir ke neraka. Begitu maha dahsyatnya neraka siksanya. Satu hari, beberapa keterangan sama dengan 1000 tahun. Kalau kita mampir neraka di akhirat hitungannya begitu lama. Maka kalau kita melihat beberapa penyesalan orang-orang yang masuk neraka, mintanya cuma ya Allah beri kesempatan kami keluar dari api neraka, masuk ke surga kembali ya Allah, hanya 1 hari. Mintanya hanya 1 hari, karena lamanya 1 hari ketika berada di akhirat. Maka jamaah sekalian, di kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, ya, kita bercita-cita kepada Allah. Doa yang sering kita panjatkan bukan hanya di lisan, tapi mari kita betul-betul gapai kalimat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Kalau melihat kalimatnya la'alla itu litaraji. Kalau dalam bahasa Arab itu ada laita, ada la'alla. Laita litamani. Tamani itu harapan yang enggak mungkin digapai. Alallaita syababa ya'udu yawma fa ukhbirahu bima fa'alal musyib. Contoh, ada simbah usianya 60 tahun, dia merenung, ya Allah seandainya usia muda kembali, maka saya akan bercerita tentang masa tua. Seandainya masa muda kembali. Ini alallaita syababa ya'ud. Jadi ketika menghayal ingin masa muda kembali, menggunakan kalimat laita itu enggak mungkin dilakukan, diusahakan, ikhtiar maksimal apapun. Enggak ada kemudian obat yang kita usia 60 tahun kemudian kembali menjadi 30 tahun. Tapi kalau la'alla litaraji, insyaallah ya takwa kita bisa gapai ketika kita memang maksimal dalam ikhtiar
menggapai ketakwaan tersebut. Maka kalimatnya la'allakum, mudah-mudahan, semoga. Bagi orang-orang yang tidak maksimal, hadirnya Ramadan insyaallah tidak akan mengantarkan kepada ketakwaan. Tapi bagi kita insyaallah yang ikhtiar maksimal, bukan hanya fisik tapi juga hati, bukan hanya saum secara badaniyah tapi saum secara nafsiyah. Mudah-mudahan kita menggapai sesuai dengan apa yang telah Allah berikan, Allah jaminkan kepada kita. Saum ini adalah kita menggapai status mulia di hadapan Allah. Cita-cita terbesar kita, karena kita pun akan kembali. Kemarin kan Juli, kalau Juli 2021 Bapak Ibu masih ingat begitu luar biasa serangan apa? Covid ya. Sampai di Jogja itu 6 kali kematian. Saya di Kalasan itu Juli saja itu kurang lebih 100 Covid yang saya mandikan dengan tim. Ya, saya punya tim putra, tim putri. Bahkan kita ngambil ke beberapa rumah sakit. Mohon maaf, kita pun ambil ke Sarjito karena ada jamaah yang WA, saat suami saya wafat, bisa enggak dimandikan? Saya sampaikan ke ibu, kok tidak menghubungi BPBD? Antrian ke sekian. Ada di rumah Bapak Ibu, kita ke Klaten, ngambil ke rumah-rumah. Ada satu kasus kita masuk ke rumah yang sakit, satu rumah isolasi, yang wafat anaknya usia 28 tahun dan istrinya, simbahnya usia 60-70 tahun, bantu kita merukti, bantu kita ngangkat, sehat Bapak Ibu. Maka saya pikir, ya Allah, iya, Covid pilih-pilih, ya memang yang milih Allah. Yang wafat malah anaknya yang usia masih muda, simbahnya masih sehat, masih mampu ngangkat kita. Ya, jadi ketika Juli itu saya berpikir, ya Allah, ini memang saya sudah wasiat Bapak Ibu kepada istri, karena mau tidak mau di RSY PDHI kan. Saya kebetulan ditugaskan di RSY PDHI. Jadi mau tidak mau kan di kamar jenazah harus. Banyak rumah sakit yang tidak ngambil, yang tidak siap. Ya, maka jamaah sekalian, saya masih ingat banyak teman-teman saya yang tahun kemarin bisa Ramadan, tahun ini sudah tidak ada. Ya, Bapak Ibu juga mungkin tetangganya tahun kemarin Ramadan, tahun ini sudah tidak ada. Maka jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka insya Allah Ramadan ini, kalau kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan saum fisabilillah, tentu niat karena Allah, maka wajahnya akan Allah jauhkan dari api neraka 70 kharifan, 70 tahun. Ya, semoga Bapak Ibu sukses kita di bulan Ramadan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.